Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan buat kita pada hari ini 27 Mei 2020 tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini berisikan doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Menjelang Yesus Kristus hendak ditangkap, diadili, dan dihukum mati, disinilah Yesus mendoakan murid-muridnya. Artinya, doa ini terjadi pada saat yang sangat menegangkan, pada saat yang genting, di mana Yesus tahu bahwa Dia akan menghadapi penangkapan, akan menghadapi pengadilan, akan menghadapi kematian. Tapi Dia masih mengingat dan mendoakan para muridnya di dalam masa-masa yang menegangkan ini. Karena itu, di dalam doanya Tuhan Yesus meminta agar para muridnya tetap dipelihara di dalam kuasa dan kasih yang bersumber dari Allah, agar tidak tercerai-berai oleh ketakutan, karena setelah peristiwa penangkapan dan penyaliban itu, banyak murid-murid yang tidak bersama lagi, yang hidup di dalam ketakutan. Namun inilah doa Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Mana di dalam doa ini ada hal yang menarik yang dapat kita lihat, di mana Allah mendoakan murid-muridnya ut omnes ut num sin, supaya para murid menjadi satu. Di mana di dalam situasi Alkitab mereka hidup di dalam situasi perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Sehingga inilah yang diperlihatkan, dan di dalam doa Yesus, agar ini tidak menjadi persoalan, permasalahan ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Sehingga Paulus di dalam surat Filipi mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana nats ini Yesus bermaksud agar para murid dapat menyatukan diri, agar para murid dapat menjadi sebuah sistem yang saling mendukung dan saling tergantung satu sama yang lain untuk menjalin persatuan ini demi kelangsungan hidup secara bersama. Di mana kita sering membawa isu perbedaan ini untuk memecah belah, untuk mencerai-beraikan.
Sehingga kita sering memunculkan perbedaan adat, kita sering memunculkan perbedaan marga, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama dan gaya hidup. Sehingga kita ingin memisahkan yang satu dengan yang lain. Sehingga kita seakan-akan tidak ada lagi kesatuan. Padahal kehidupan kita sebagai orang percaya adalah di dalam tuntunan roh, di dalam tuntunan Allah supaya hidup di dalam satu persekutuan yang kudus. Di mana persekutuan itu akan menjalin satu persatuan. Di mana di antara orang percaya diharapkan hidup di dalam persekutuan dan persatuan. Di sini, di nats ini, Allah menekankan tentang keesaan Tuhan yang tidak terletak pada kesamaan wujud, bukan sama persis seakan-akan jika kita memiliki rambut yang sama hitam maka itu akan sama pemikiran. Tidak. Tetapi yang mau kita cari adalah ketika kita hidup bersama walaupun dengan karakter yang berbeda, tetapi visi kita adalah sama di dalam Tuhan. Karena nats ini mengingatkan kita di dalam situasi yang sangat menakutkan, Yesus berdoa dengan mengatakan, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia ini." Tetapi kita sebagai manusia hidup dan tinggal di dunia ini. Karena itu permohonan disampaikan kepada Bapa. Untuk apa kita memohon? Yang pertama adalah agar kita hidup di dalam kesatuan. Jangan cari perbedaanmu karena kita sudah pasti berbeda. Tetapi Allah menginginkan kita itu hidup di dalam misi yang sama. Apa misi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua yang mau dikatakan adalah, kenapa harus disampaikan kepada Tuhan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Supaya ketika kita hidup di dalam ketakutan, terlebih dengan situasi saat ini, kita akan tetap terpelihara. Dipelihara oleh Allah itu sendiri, sang pemilik kehidupan, bukan yang lain. Yang memelihara kita adalah Allah itu sendiri. Karena itu percayakan kehidupan kita di dalam pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Di mana pada saat ini ketika kami harus menghadapi pergumulan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang akhirnya membuat kami Tuhan tidak berdaya. Ketika kami hanya mengandalkan ilmu pengetahuan kami, hanya mengandalkan kepintaran kami dan kekuatan kami, ternyata Engkau adalah Allah kami yang menyadarkan kami sebagai manusia yang terbatas. Ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19, kami tidak ada apa-apanya. Tetapi kami masih memiliki iman, kami masih memiliki Allah yang begitu berkuasa, yaitu adalah Engkau yang telah mendoakan kami umat-Mu yang percaya, agar kami dipelihara dan tetap hidup di dalam satu kesatuan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu menjalani kehidupan kami di dalam mengandalkan akan Engkau. Biarlah Roh-Mu Tuhan mengajari kami dan memahami arti akan kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.